I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no it's never been better. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizatus Solihah, NIM 2104151025 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Dan saya Siti Hodijah dengan NIM 21041524 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Kebidanan Tentang kode etik kebidanan, yang dimana meliputi kewajiban bidan terhadap tugasnya. Oke, selamat menyaksikan. Kode Etik Bidan Indonesia. Kode Etik Bidan pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia atau IBI 10 tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kode Etik Bidan Indonesia terdiri atas 7 bab yang dibedakan atas 7 bagian. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Yang ketujuh, penutup. Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kode etik bidan pada bab kedua, yaitu kewajiban bidan terhadap tugasnya. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ada 3 butir, yaitu butir pertama, setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Butir yang kedua, setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Selanjutnya butir ketiga, yaitu setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungannya dengan kepentingan klien. Berikut contoh video butir kedua. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Nyonya Aziza, umur 25 tahun, G1P0A0, datang ke BPM dengan keluhan kehamilan terasa penuh di bagian atas dan gerakan terasa lebih banyak di bagian bawah. Lalu, bidan melakukan pemeriksaan palpasi Leopard. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan yaitu keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital normal, abdomen, tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah pusat yaitu 31 cm. Teraba kepala di fundus, punggung kiri dan teraba bagian kecil-kecil di janin sebelah kanan. Bagian terendah bokong, DJJ-nya 142 kali per menit. Bidan memberitahu ibu bahwa kehamilan letak sungsang. Keadaan ibu dan janin baik, namun harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap. Dan bidan meminta persetujuan dari pasien untuk melakukan rujukan tersebut. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah bahwa bidan harus memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan. Contohnya, bidan harus merujuk pasien yang mengalami
masalah dalam ANC di mana bidan tidak bisa melakukan pertolongan karena bukan wewenangannya. Jadi bidan harus melakukan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap. Jangan lupa like, share, dan subscribe.